halaman 37 sama 10, ada yang 9 juga. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Ya'lamu subhanahu wa ta'ala kha'inatal a'yuni ay khiyanataha allati hiya akhfa ma yaqa'u min af'aliz zahiri wa huwal isyaratu bil aini kada qalahu Syarbini. Ya'lamu kha'inatal a'yuni, mengetahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kha'inatal a'yuni, pengkhianatan mata, ay khiyanataha allati hiya akhfa ma yaqa'u min af'aliz zahiri. Artinya khianatnya mata, allati hiya yang dia itu, akhfa ma yaqa'u hal yang paling samar yang terjadi, min af'aliz zahiri dari perbuatan zahir, wa huwa al isyaratu bil aini, yaitu memberikan isyarat dengan mata, atau kalau bahasa kita lirikan mata. Kada qalahu Syarbini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Asy-Syarbini. Udah tuh. Kemarin bahasan kita sebelumnya, agar kita bisa memiliki sifat muraqabah atau untuk menumbuhkan di hati kita rasa selalu diawasi oleh Allah, kita harus menanamkan di hati kita bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, baik itu dengan zahir kita maupun dengan batin kita. Kemarin begitu ya. Agar kita bisa menerapkan sifat muraqabah pada diri kita, kita harus menanamkan keyakinan bahwa Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan dengan bagian zahir kita dan bagian batin kita. Bahkan yang paling kecil sekalipun tadi, termasuk dengan lirikan mata, itu Allah tahu. Mata kita ngelirik, ada empuan cakep lewat mata kita ngelirik, itu Allah tahu. Hah? Tahu dia kok. Emang dia yang lirik gitu. Gitu. Ya meskipun ditutupin pakai kacamata hitam, matanya mah kemana-mana gitu. Tetap Allah tahu itu. Ya. Sekecil itu Allah tahu. Kedutan di mata kita atau anu kita lagi naik turun, itu Allah tahu. Hah? Ngampleh. Dingin sih ya, kedinginan gitu. Wa yasihhu
an yakuna dzalika min idhofatis sifati lil mausufi ai al ainil khainati bimusaraqatiha an nazra ila ma la yahillu. Dan sah ayakuna dzalika, bahwa keadaan ayat itu tadi ya'lamu khainatal a'yuni min idhofatis sifati lil mausufi, dari diidofahkannya sifat kepada mausuf, atau kalau bahasa jurmiahnya naat kepada man'ut gitu. Ai al ainil khainati, artinya mata yang berkhianat, bimusaraqatiha an nazra ila ma la yahillu, dengan mencuri-curi pandang ila ma la yahillu, kepada sesuatu yang tidak halal. Mata kita ngelirik kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah atau yang tidak halal, itu Allah Maha tahu. Sekecil apapun gitu, lirikannya, sesamar apapun itu, Allah Maha tahu itu. Makanya orang kalau sudah bisa menerapkan sifat muraqabah dalam dirinya, itu makin kagak berani untuk mengerjakan kemaksiatan sekecil apapun, dan makin semangat untuk mengerjakan kebaikan sekecil apapun gitu. Karena sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, baik atau buruk, itu Allah Maha tahu. Makanya kita dilatih, diperintahkan untuk menerapkan sifat muraqabah. Bukan supaya jadi wali, bukan. Biar dalam aktivitas kita sehari-hari perbuatan kita lebih terarah ke arah yang lebih baik. Selama ini kan karena kita belum punya sifat muraqabah, kita masih rada berani untuk mengerjakan kemaksiatan. Buat ngata-ngatain orang masih berani, buat ngomongin orang masih berani, yang dagang ngurangin timbangan masih berani, nipu-nipu dikit masih berani gitu. Yang kerja bolos-bolos dikit masih berani. Karena tadi penyebabnya kita belum punya sifat muraqabah dalam diri kita. Wa ma tukhfis suduru ay al-qulubu minal azmi ala fi'lil maksiyati wat ta'ati. Wa ma tukhfis suduru, dan apa yang disembunyikan oleh dada. Ay al-qulubu, artinya hati. Minal azmi, daripada azam, ala fi'lil maksiyati wat ta'ati, untuk mengerjakan maksiat dan perbuatan taat. Perbuatan zohir kita sekecil apapun, Allah Maha tahu itu. Apa yang kita sembunyikan di hati kita sekecil apapun, baik itu berupa niatan untuk berbuat taat atau niatan untuk mengerjakan maksiat, itu Allah Maha tahu. Makanya kalau udah bisa menerapkan sifat muraqabah, kita makin bisa menjaga pikiran kita. Kagak suujon mulu sama orang gitu. Kagak mikirin yang kotor-kotor, kagak mikirin yang jorok-jorok gitu. Karena kita sudah melatih diri kita dan punya keyakinan bahwa Allah Maha tahu apa yang kita sembunyikan di dalam hati kita. Itu pentingnya kenapa kita harus belajar
melatih diri kita untuk menerapkan sifat muraqabah. Wa ya'lamu sirra wa akhfa, dan dia maha mengetahui rahasia, wa akhfa, dan yang lebih samar. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbasin, as-sirru ma tusirru fi nafsika wa akhfas sirri huwa ma yulqihillahu ta'ala fi qalbika mim ba'di. Berkata oleh sahabat Ibnu Abbas, as-sirru, yang dimaksud rahasia di sini, ma tusirru fi nafsika, apa yang kamu sembunyikan di dalam dirimu. Tadi ya, bisa berupa niatan untuk berbuat taat, bisa berupa niatan untuk berbuat maksiat. Cuma bahasanya pakai azam. Karena kalau niat itu kan muktarinan bi fi'lihi, berbarengan dengan perbuatannya. Kalau azam itu ngerjainnya malam, dari sore udah niat, itu azam namanya. Kayak bocah anu belakang malam minggu mau ngapel, dari pagi udah niat gitu. Itu namanya azam. Hah? Nyuci motor gitu. Rahasia yaitu apa yang kamu sembunyikan di dalam dirimu. Wa akhfas sirri, dan yang lebih samar dari rahasia, huwa, yaitu ma yulqihillahu ta'ala, apa yang Allah munculkan, ma yulqihillahu ta'ala, apa yang dimunculkan oleh Allah Ta'ala, fi qalbika, di dalam hatimu, mimba, di setelahnya. Kalau asirru itu yang saat ini sedang kita sembunyikan dalam hati. Kalau akhfas sirri itu yang besok bakal kita sembunyikan dalam hati. Yang sekarang kita niatin Allah tahu, yang besok bakal kita niatin pun Allah udah tahu duluan gitu. Itu namanya wa akhfas sirri, dan yang lebih samar dari rahasia. Wala ta'lamu annaka satuhadditu bihi nafsuka. Jadi fa'il ya dari tuhaddisu. Wala ta'lamu annaka satuhadditu bihi nafsuka, li'annaka la ta'lamu ma tusirruhu al-yawma walam ta'lam ma tusirruhu godan. Wallahu ya'lamu ma asrartal yawma wa ma tusirru godan. Wala ta'lamu, dan kamu sendiri tidak tahu, annaka satuhadditu bihi nafsuka, bahwasanya akan muncul di dalam dirimu niatan-niatan itu. Bihi itu hi-nya balik ke azam ala fi'lil ma'siyah wa ta'ah, atau balik ke asirri. Kamu sendiri tidak tahu bahwasanya akan muncul di dalam dirimu rahasia-rahasia berupa niatan untuk mengerjakan maksiat dan niatan untuk mengerjakan ketaatan. Itu bihi-nya tuh kalau kita mau panjangin artinya.
Hah? Haddata asal katanya ngomong. Ayatul munafiki talatun, tandanya orang munafik itu 3. Idza haddata kadzaba, apabila dia ngomong dia bohong gitu. Haddata ngomong. Satu hadithu bihi nafsuka, bahwa hatimu akan berbicara tentang niatan berbuat maksiat atau niatan berbuat taat gitu. Oke, kita artiin muncul aja. Li'annaka la ta'lamu ma tusirruhul yauma, karena bahwasanya kamu tidak tahu apa yang kamu sembunyikan di hatimu pada hari ini. Walam ta'lam ma tusirruhu godan, dan kamu belum tahu apa yang akan kamu sembunyikan di hatimu besok. Misalkan hari ini, ntar sore atau ntar malam jam 12 kita mau punya niatan apa, kita belum tahu. Apalagi yang besok. Yang hari ini aja belum tentu kita tahu, apalagi yang besok. Makanya sampai kita diajarin tuh dalam surah Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika goda. Jangan sekali-kali kamu berkata besok saya mau ngerjain ini gitu. Illa ayyasha Allah, bilangnya insya Allah besok saya mau ngerjain ini. Karena kita nggak tahu besok kita bakal punya niatan apa, kita punya kepengenan untuk ngerjain apa, kita nggak tahu gitu. Wallahu ya'lamu ma asrartal yauma wa ma tusirru godan, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu rahasiakan hari ini dan apa yang akan kamu rahasiakan besok. Udah tuh, jelas. Cukup ini, Kiai nambahin nggak? Cukup. Ya asli kali. Pak Dayat enggak? Pak Guru enggak? Pak Haji kali, Pak Haji? Enggak, Bang Mak? Cukup. Qala ba'dul masyayikhi fa idza dawamal abidu ala hadzal dzikri wa huwa Allahu syahidi Allahu hadiri Allahu muttali'un alayya. Kalau di pesantren kita bacanya agak beda nih dari ini. Kalau di pesantren kita bacanya Allahu naziri Allahu syahidi Allahu hadiri Allahu ma'i. Fa idza dawamal abidu ala hadzal dzikri wa huwa Allahu syahidi Allahu hadiri Allahu muttali'un alayya a'anahu Allahu ta'ala alal muraqabatil mazkurati. Intehe. Fa idza dawamal abidu, maka apabila merutinkan oleh seseorang, dawam itu rutin ya, makanya kita harusnya bisa bedain makna istiqomah dan makna mudawamah. Kalau istiqomah itu artinya kita mengerjakan sesuatu dengan cara yang paling benar, yang paling lurus. Kita berusaha mengerjakan sesuatu dengan cara yang paling baik. Kalau mudawamah itu baru yang kita sebutnya rutin gitu. Mudawamah. Jadi istiqomah itu berusaha mengerjakan sesuatu dengan cara yang paling lurus, cara yang paling benar. Mudawamah baru itu artinya rutin gitu. Mohon maaf saya belum bisa istiqomah,
Tapi kita ngartinya rutin, itu kurang pas. Harusnya kalau yang rutin itu artinya mudawamah. Fa idza dawamal abidu, maka apabila merutinkan oleh seseorang ala hadzal dzikri, atas kalimat zikir ini, wa huwa, yaitu zikirnya Allahu syahidi, Allah selalu menyaksikan aku, Allahu hadiri, Allah selalu hadir bersamaku, Allahu muttali'un alayya, Allah selalu mengawasi aku, selalu melihat diriku. A'anahullahu ta'ala, maka dia akan ditolong oleh Allah Ta'ala alal muraqabatil malkurati, untuk memiliki sifat muraqabah yang disebutkan. Intaha, selesai. Kalau orang yang rutin membaca wirid ini, Allah akan memberikan pertolongan kepadanya agar dia bisa menerapkan atau memiliki sifat muraqabah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Tapi bukan cuma sekedar dibaca doang. Kemudian setelah kita baca, kita renungkan artinya, maknanya, bahwa Allah selalu menyaksikan kita dimanapun kita berada, Allah selalu hadir bersama kita dimanapun kita berada, Allah selalu melihat kita dimanapun kita berada. Kalau bisa melatih keyakinan itu, lama-kelamaan pasti muraqabah itu akan muncul dalam hati kita. Oh, sayangnya kan selama ini belum punya keyakinan ke sono, sayangnya. Udah tuh, jelas. Ya, nggak usah banyak bacanya, 13 cukup, 13.000 gitu. 13 ya 13 cukup. Kayak kita kan malam Jumat istighosah baca 13 kali udah cukup gitu. Yang penting mah keyakinannya mah Haji, bacanya mah nggak usah banyak, sedikit tapi yakinnya betul-betul mantap di hati kita. Wa qad arsyadal musannifu bidzalikal abidi ila an ya'tiya bi ibadatihi alal wajhil akmali min ikhlasin wa faragi qalbin min syawagilid dunya. Wa qad arsyadal musannifu bidzalikal abidi, dan sungguh Tuan Pengarang telah memberikan petunjuk, dibalik ya, dan sungguh telah memberikan petunjuk oleh Tuan Pengarang bidzalikal abidi, kepada orang-orang yang ahli ibadah tersebut, ila an ya'tiya, agar dia melaksanakan bi ibadatihi, ibadah-ibadahnya, alal wajhil akmali, menghadap ke Masjid Akmal. Alal wajhil akmali, dengan cara yang paling sempurna. Sifat muraqabah yang dijelaskan oleh Tuan Pengarang dalam kitab ini tujuannya agar kita mengerjakan ibadah kita sehari-hari dengan cara yang paling sempurna. Karena orang yang sudah punya keyakinan Allah selalu menyaksikan dirinya, itu kagak berani ngerjain ibadah asal-asalan, malu ini
kita dilatih sama Allah, sholat kita kayak capung cebok gitu. Malu ini kita dilatih sama Allah, sholat kita kayak ayam matol begitu. Apa Bang Mak? Malu ini kita puasa, kerjaan kita dari pagi tidur doang sampai sore gitu. Malu sama Allah. Apa? Puasa 1 jam doang, dari jam 5 sampai jam 6. Gitu. Ya bukan cuma ibadah yang model mahdoh doang, kerja malu kalau kita kerjanya malas-malesan. Malu ini Allah ngeliatin kita kalau kita malas-malesan. Malu ini kalau kita datangnya telat. Malunya sama Allah. Iya, mandor enggak ngeliatin, kepala sekolah enggak ngeliatin gitu. Tapi Allah selalu melihat kita. Apa Bang Isan? Yang dagang juga akhirnya ngelayanin pelanggannya dengan cara yang paling sempurna, cara paling baik, ramah ngomongnya, senyum. Beli apa pok gitu? Hah? Nyengir aja. Kalau nyengir aja mah curiga kita. Ngajarnya dengan cara yang paling baik gitu, usahanya dengan cara yang paling sempurna, dagangnya dengan cara yang paling sempurna gitu. Semuanya alal wajhil akmali, dengan cara yang paling sempurna. Ya kayak kita lagi ditonton apalagi dilihatin sama guru kita aja, kan kita nggak berani macam-macam. Kita jaga sopan santun kita, etika kita jaga. Ini lagi dilihatin sama guru ini. Ya harusnya kepada Allah yang lebih dari itu. Allah selalu ngelihat kita. Kita lagi dinilai sama Allah ini. Masa ibadah kita asal-asalan begini? Kalau orang yang sudah bisa menanamkan sifat muraqabah dalam hatinya. Makanya begitu sholat semuanya dikerjain. Yang rukunnya dikerjain, yang sunnahnya dikerjain. Lagi wudhu semuanya dikerjain, sunnahnya dikerjain, rukunnya dikerjain. Karena tadi Allah selalu melihat kita, melihat semua aktivitas yang kita kerjakan. Apa maksud Tri? Lagi main sama bini kagak berani bulet-buletan, pakai selimut, pakai bed cover kan gitu. Malu, ini lagi dilihatin sama Allah gitu. Gitu. Apa Bang Isan? Itu kalau sudah bisa memunculkan sifat muraqabah dalam hati kita. Jadi kita mengerjakan ibadah dengan cara yang paling sempurna. Itu alal wajhil akmali. Ya enggak ada lagi taraweh buru-buru, sholat buru-buru, puasa tidur doang, enggak ada. Karena sudah punya sifat muraqabah dalam dirinya. Kenapa penyebabnya selama ini kita sholat masih asal-asalan? Ya karena belum merasa diawasi oleh Allah. Gitu. Bacanya juga pelan-pelan jadinya karena lagi dinilai sama Allah. Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katiro. Apa kayak? Ya kan sama-sama imamnya menerapkan sifat muraqabah, makmumnya pun menerapkan sifat muraqabah, akur jadinya. Gitu. Ini imamnya doang yang nerapin muraqabah, ya makmumnya langsung ngomong, ayo kita pulang aja ya, begitu. Makmumnya doang yang muraqabah, imamnya kagak, ya ujung-ujung makmum capek ngejar imam. Yang gagahan. Gitu. Ayatiya bi ibadatihi alal wajhil akmali, bahwa dia melaksanakan ibadah-ibadahnya dengan cara akmal yang paling sempurna gitu. Min ikhlasin, dari keikhlasannya. Ikhlas itu dua artinya ya. Yang pertama mengerjakan sesuatu murni semata-mata karena Allah. Yang kedua mengerjakan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan.
Ya kayak bocah lomba dah, lomba azan kek, lomba qori kek, kan begitu. Kalau lagi lomba karena lagi dinilai sama juri itu dibikin secakep mungkin, cengkok-cengkoknya, makhraj hurufnya, karena lagi dinilai sama juri ini. Nah kita ibadah pun ini lagi dinilai sama Allah, lagi dilihatin sama Allah. Masa kita ngerjainnya asal-asalan gitu. Buat dapetin hadiah yang cuma 1 juta, 5 juta, 10 juta, itu aja kita ngerjainnya dengan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Masa ini buat ibadah yang hadiahnya surga yang luasnya langit dan bumi, ngerjainnya asal-asalan gitu. Masa gitu. Makanya kita latih agar hati kita punya sifat muraqabah. Surga 1 juta. Lah kalah sama kulkas. Lah TV saya di rumah 1,5 juta. Hilok surga ini 1 juta. Murah amat tuh surga. Udah tuh. Jadi tujuan Tuan Musonib menjelaskan tentang sifat muraqabah di dalam kitab ini agar kita dalam mengerjakan ibadah kita sehari-hari kita laksanakan semua itu dengan cara yang paling sempurna, alal wajhil akmal, dari sisi keikhlasannya, wa faraghi qalbin min syawagilid dunya, dan kosongnya hati dari pikiran-pikiran dunia, dari kesibukan-kesibukan dunia. Mana lempangan Bang Ucup hadir pisan lagi nih. Dan kosongnya hati dari kesibukan-kesibukan dunia. Karena kita lagi dipantau, dilihat sama Allah, lagi dinilai sama Allah dalam mengerjakan ibadah, nggak berani hati kita ngayap kemana-mana. Bini kita aja marah kalau dia lagi cerita, kita bengong sampingnya, mikirin kemana-mana gitu, marah. Apaan? Ih, pelangau. Dengerin apa kagak sih bang? Begitu. Lah saya lagi cerita, dia lagi bengong aja gitu. Itu bini kita atau sama teman kita dah, teman kita lagi cerita, kita lagi bengong aja gitu, mikirin apa aja. Itu aja kita marah. Gimana sih bang, saya lagi cerita bukan dengerin begitu. Lah ini kita lagi ngadep Allah, lagi ibadah kepada Allah, masa hati kita lagi ngayap kemana-mana, lagi mikirin kerjaan kita aja begitu. Apa Bang Ihsan? Makanya perlu dilatih agar kita bisa menerapkan sifat muraqabah dalam diri kita. Ya emang gak mudah gitu, perlu proses yang panjang, tapi ya kita latih pelan-pelan. Minimal kalau belum bisa 24 jam ya pelan-pelan dah. Jangan sampai sehari-hari kagak pernah punya sifat muraqabah pisan. Udah tuh jelas. Sepi dah ini. Bahasanya begini sih ini. Jadi dalam semua aktivitas ya, bukan cuma sholat doang, bukan cuma puasa doang, bukan cuma zikir doang. Yang kerja, dia kerjakan kerjaannya dengan cara yang paling sempurna. Yang dagang, dia dagang dengan cara yang paling sempurna. Dia usaha dengan cara yang paling sempurna. Dia ngajar dengan cara yang paling sempurna. Pokoknya semua. Memperlakukan istrinya dengan cara yang paling baik, memperlakukan tetangganya dengan cara yang paling baik,
memperlakukan teman-temannya dengan cara yang paling baik gitu. Semuanya, bukan cuma ibadah yang bersifat mahdoh doang. Kalau kita sudah bisa menerapkan sifat muraqabah. Wa man tamakkana min tilkal muraqabati fi ibadatihi aliman bi annahu yunaji malakal muluki dhahaba anhul waswasu as-sadiru anil jahli bimasalikis syariati wa tadabburi ma'ani ma yaqulu. Itu jadi kita jadiin fi'il madi aja ya. Wa tadabbaro ma'ani ma yaqulu. Kita jadiin fi'il madi aja. Wa man tamakkana, dan orang yang sudah mantep mintil kal muraqabati, dari sifat muraqabah tersebut, fi ibadatihi, dalam semua ibadahnya, aliman bi annahu yunaji malakal muluki, dan dia menyadari, aliman kita artiin menyadari aja, bi annahu, bahwasanya dirinya, yunaji malakal muluki, sedang bermunajat kepada sang maharaja. Jadi kalau sang maharaja berarti bukan malaka ya, malika pakainya. Kalau malaka tadi jadi malaikat. Yunaji malikal muluki, bahwasanya dia sedang bermunajat kepada sang maharaja, bahwasanya dia sedang berbincang dengan sang maharaja. Dhahaba anhul waswasu, akan hilang dari dirinya rasa was-was, as-sadiru, yang muncul, anil jahli bimasalikis syariati, dari ketidaktahuannya tentang jalan-jalan syariat. Ya tadi tuh, kalau orang yang sudah bisa menerapkan sifat muraqabah dalam hatinya, dan dia sadar betul bahwa ketika dia ibadah, dia sedang berbincang kepada Allah, maka akan hilang was-was dari hatinya. Hatinya nggak bakal mikir macam-macam, fokus ke ibadah yang dia kerjakan. Kagak ampe kacil lupa bacaan Fatihah. Nah ini udah sampai waladulun aja, kapan mulainnya gitu. Ya tadi karena begitu mulain sholat banyak kerjaan yang belum kelar gitu. Narik dari pagi baru dapat 20.000, kan kepikiran aja jadinya gitu. Atau Mang Kenjon berangkat masang, udah mau subuh belum kelar kan gitu. Ujungnya subuh masih kepikiran aja, mana belum kelar ini. Apa kagak subuh ya? Subuh orang-orang gitu. Hilang darinya was-was yang muncul dari ketidaktahuannya tentang jalan-jalan syariat. Wa tadabbaro, dan dia akan merenungkan,
ma'ani ma yaqulu, kandungan apa yang dia ucapkan. Dia was-was dari hatinya hilang, dan semua yang dia baca dia sadari betul dan dia renungkan apa yang dia baca. Kalau artinya kan kebanyakan kagak paham itu gimana kita mau mengetahui artinya yang dibaca itu kan benar baca doang kadang-kadang. Ya kalau buat Kiai asli sama Kiai Dila mungkin paham artinya. Kalau kita yang belum paham artinya, ya udah, biar pikiran kita nggak kemana-mana, mulut kita baca sesuatu, hati kita ngikutin gitu. Begitu mulut baca Bismillahirrahmanirrahim, hati kita ngikut Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu ngaji. Kalau emang belum bisa merenungkan makna-maknanya, arti-artinya atau kandungannya, ya udah, mulut kita baca, hati kita ngikutin. Memang jadinya lama jadinya ya. Bisa Bang Haji. Nah, udah ngaji semua nih sekarang tuh. Jalan bisa. Hah? Jalan bisa. Apanya? Jalan bisa. Kalau sejalan bisa. Ini kan udah ngaji semua ini. Udah saran, udah punya sifat muraqabah semua. Muraqabah. Udah tahu tadi alal wajhil akmali, mengerjakan ibadah dengan cara yang paling sempurna gitu. Udah besok jamaah semua ini. Nggak pakai protes enggak gitu. Mas Sutri nggak protes, Bang Isan nggak protes, Bang Maman nggak protes. Gitu. Jadi begitu mulut kita baca, hati kita ngikutin. Kalau yang paham artinya, ya dia renungkan artinya, maknanya. Kalau yang belum bisa, ya udah, mulutnya baca, hati ngikutin. Begitu mulut baca Alhamdulillahirabbil alamin, hati ngikut dia baca Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Ar-Rahmanir-Rahim, ngikutin lagi hatinya Ar-Rahmanir-Rahim. Yang repot kalau lempangan baca sabis kayak ya, mana panjang lagi. Apaan Bang? Fokus ke bacaan, rokatnya lupa gitu. Ya, itu aja juga apa namanya? Yang ayat agak panjangnya dikit mulai kalau dulu. Ya makanya dilatih Bang Haji, dilatih pelan-pelan. Tadi lagi-lagi untuk menerapkan sifat muraqabah ini emang nggak gampang, kita latih pelan-pelan gitu. Pelan-pelan. Apa? Langsung sujud aja. Kalau Jawa ini kalau asli gimana? Baca wailul ujungnya lilapi. Wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqadah allati atamahum minhu. Fa idza kanat, dikit lagi. Fa idza kanat ibadatuhu kadzalika in fataha lahu fiha minal ma'arifi ma yaksuru an wasfihi kullu arifin. Fa idza kanat, maka apabila keadaan ibadatuhu kadzalika, ibadahnya seperti itu, in fataha lahu, akan terbuka baginya, fiha, dalam ibadah yang dia kerjakan, minal ma'arifi, dari berbagai macam ma'rifah dan pengetahuan, ma yaksuru an wasfihi kullu arifin, apa yang tidak mampu an wasfihi, untuk menjelaskannya,
kullu arifin, semua ahli ma'rifah. Orang yang sudah bisa mengerjakan semua ibadah dengan cara yang paling sempurna, Allah akan bukakan di hatinya berbagai macam ma'rifah dan pengetahuan yang itu tidak bisa dijelaskan oleh semua ahli ma'rifah, karena hanya Allah yang tahu. Makanya makin cakep ibadahnya, makin kuat keyakinannya, dan makin luas pemahamannya tentang ilmu-ilmunya Allah. Ibadahnya dikerjakan dengan cara yang paling sempurna, alal wajhil akmali. Itulah tantangannya, bisa apa enggak kita nerapin itu. Cara yang paling sempurna. Kalau subuh, selain sunnah-sunnahnya dibaca surahnya ya minimal 60 ayat. Oke. Diulang lagi 60 jadi bisa nggak? Apa Haji? Ya ikhlas kan cuma 5. Oh. Ya bisa-bisa aja gitu. Al-Ikhlas 5 ayat, ya udah kita ulang 10 kali begitu, bisa-bisa aja. Jadi imam ini. Hah? Jadi imam. Bisa-bisa aja jadi imam, yang penting jamaahnya emang semuanya seneng begitu. Apa maksudnya? Ini makanya lagi diajarin, kita harusnya mengerjakan ibadah dengan cara yang paling sempurna, karena Allah lagi nilai kita, Allah ngeliatin kita. Masa kita ibadah asal-asalan gitu. Kita latih makanya pelan-pelan. Ya minimal kalaupun belum bisa 60 ayat surahnya, meskipun baca surahnya kul ya ama kulhu, tapi bacanya udah tartil pelan-pelan. Tadi tuh tadabbaro ma'ani ma yaqulu. Selain dia renungkan, ya kalau bisa bacanya tartil gitu. Dari mulai iftitahnya dibaca dengan cara yang paling sempurna, iftitahnya. Fatihahnya dibaca dengan tartil, surahnya dibaca dengan tartil, tasbih rukuknya dikerjakan, dibaca yang paling sempurna. Paling sempurna. Minimal sempurnanya tasbih ruku dan sujud itu 3 kali minimalnya. Dibaca 11 bagus, 21 cakep. Apalagi kalau kayak sholat gerhana 100 kali cakepan lagi begitu. Minimal 3 dah. Coba bacanya tartil. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu alal wajhil akmal, dengan cara yang paling sempurna. Hah? Makmum udah 3 kali nyelunge ya. Imam belum bangun-bangun juga gitu. Alal wajhil akmal. Semua dibaca dengan cara yang paling sempurna. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini gitu. Tahiyat juga at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibat. Ampun. Ya dilatih pelan-pelan. Gitu. Hah? Ya kalau pengen latihan pelan-pelan, yang ikut jamaah sama saya di pesantren gitu, latihannya pelan-pelan gitu. Dah 10:30 terus ini nih. Ingat ya, lagi-lagi ya. Kenapa
Tuan pengarang menjelaskan tentang sifat muraqabah di sini karena lagi-lagi agar ibadah yang kita kerjakan sehari-hari bisa kita laksanakan dengan cara yang paling sempurna. Jadi selain ibadahnya kita kerjakan dengan cara yang paling sempurna, dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita bisa menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Karena tadi kita sudah bisa menanamkan keyakinan bahwa Allah selalu menyaksikan kita dimanapun kita berada. Penyebabnya kenapa banyak orang yang berbuat maksiat, berani korupsi, berani berbuat zolim, berani menyakiti orang lain, itu ya satu penyebabnya karena belum menanamkan sifat muraqabah di dirinya. Dah. Fata'addab ayyuhal miskinu wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin. Kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihi niyah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.